Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Jorge Martin adalah satu-satunya pembalap yang mampu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 57 detik. Dengan catatan waktunya, Martin akan start di posisi pertama besok. Pole position ini merupakan yang keempat kalinya di musim ini, dan yang kedua berturut-turut setelah melakukan hal yang sama pekan lalu di Phillip Island. Saya membuat kesalahan pada percobaan pertama, tapi tidak yang kedua. Yang kedua, saya mengambil sedikit margin agar tidak melakukannya lagi. Ya, saya senang dengan kecepatannya. Saya punya potensi untuk melakukan lap seperti yang terakhir, tapi yang penting adalah kecepatannya. Saat sesi kualifikasi kedua berlangsung yang menyisakan beberapa menit lagi, Pecco Bagnaia harus gagal mendapatkan posisi start terdepan dikarenakan harus crash. Pada saat itu, Pecco yang sedang dalam kecepatan tinggi melaju mencari waktu terbaik. Di kualifikasi, saya tidak cukup pintar untuk memahami bahwa kecepatan saya cukup baik untuk berada di barisan depan tanpa terlalu memaksanya. Pada tikungan 4, saya melaju dengan keras dan bagian depan saya runtuh. Saya termotivasi karena saya berada di bawah 1/10 setengah waktu terbaik di sektor pertama. Jadi saya mencoba dan kehilangan kendali di depan. Itu adalah kesalahan terbesar. Pada Q2 kemarin diketahui Marc Marquez mengikuti Pecco Bagnaia untuk melakukan slipstream. Hal ini bukan pertama kalinya Marc melakukan slipstream terhadap Pecco. Saat di Australia kemarin ia juga melakukannya. Menanggapi strategi Marc Marquez seperti itu, tim manajer Ducati David Tardozzi merasa geram dan tidak suka dengan sikap Marc Marquez. Lihat saja apa yang dilakukan Marquez hari ini. Seorang pembalap dengan level itu seharusnya memberikan contoh yang baik dalam situasi ini. Kami berada di puncak profesionalisme dalam olahraga ini, dan perilakunya sama sekali bukan contoh. Selalu mengikuti lawan untuk mendapatkan tempat bukanlah hal yang positif. Menanggapi kritikan dari petinggi Ducati David Tardozzi, Marc Marquez pun membela diri dan menyatakan bahwa ia tidak melanggar aturan dan mengganggu pembalap manapun. Saya mengerti Ducati, tetapi saat ini mereka memiliki mesin yang gila, dan mengikuti mereka adalah satu-satunya cara untuk tidak kehilangan 3/10 di 2 kali trek lurus. Jika saya memiliki mesin mereka, saya tidak akan menggunakan slipstream mereka. Tetapi motor kami lebih lambat saat ini. Saya tidak melakukan apapun di luar aturan. Saya tidak mengganggu siapapun dengan menempatkan diri saya di belakang seseorang. Bertentangan dengan apa yang dilakukan Morbidelli pagi ini ketika ia berpapasan. Sekarang mereka mengeluh bahwa saya mengikuti mereka di trek. Tapi pada tahun 2014 sampai 2016, mereka melakukannya kepada saya, dan saya tidak pernah mengatakan apa-apa. Marc Marquez disalahkan oleh beberapa pihak atas insiden crashnya Jack Miller dan Pecco Bagnaia. Dikarenakan Marquez melakukan slipstream kepada kedua pembalap itu, sehingga mengganggu konsentrasi dua Ducati itu di sesi latihan bebas dan kualifikasi. Mendengar hal itu, Marquez pun tak mau disalahkan. Kepada Speedweek, ia pun memberikan pembelaannya. Saya sangat terkejut akan hal itu. Semua pembalap mengawasi slipstream. Kami kehilangan 1,5/10 di 2 garis lurus. Jadi jika saya memiliki slipstream, saya mendapatkan 3/10 di trek lurus. Oleh karena itu, setiap orang mencari slipstream.
Ketika saya melihat Miller jatuh di depan saya di tikungan 2, saya masih mencoba untuk terus menekan. Hal yang sama terjadi di Q2 di tikungan 4 pada Bagnaia. Saya terus menekan lagi. Hal itu pun juga membuat saya terkejut. Franco Morbidelli harus menjalani 2 kali long lap penalti putaran panjang di GP Malaysia karena menghalangi laju Pecco Bagnaia, Quartararo, dan Marc Marquez. Pasalnya, Morbidelli berbelok perlahan di tengah lintasan saat mereka melakukan putaran tercepat di FP3. Karena tindakannya itu, Pecco, Marquez, dan Quartararo terlihat tidak terima dengan mengangkat tangannya di tengah lintasan. Saya keluar dari pit dan berkonsentrasi pada hujan dan bendera, karena kondisi di trek ini dapat bervariasi dari sudut ke sudut. Itu bisa kering di sana, dan di sudut kemudian hujan kucing dan anjing. Saya sangat fokus pada peristiwa terkini. Sayangnya saya tidak memperhatikan siapa yang mengemudi di belakang saya. Pecco berada di belakang saya dengan sangat cepat. Saya menghalanginya, jadi penalti itu bisa dibenarkan. Saya menulis pesan kepada Pecco Bagnaia, dan ya, dia membalas pesan saya. Maaf saya mengacaukan laju motormu. Maaf selalu buruk ketika hal-hal ini terjadi. 2 penalti putaran panjang akan sedikit mempengaruhi balapan saya. Ini sangat sulit, tapi tidak apa-apa. Tapi kami masih memiliki banyak poin positif akhir pekan ini. Sebelumnya, Fabio Quartararo memberikan kritikan tajam terhadap Franco Morbidelli mengenai tim order. Selain itu, Quartararo menilai bahwa Morbidelli kurang kompetitif. Mendengar kritik dari rekan setimnya itu, Morbidelli pun memberikan alasannya mengapa ia tidak mau melakukan tim order. Saya tidak memainkan apapun di kejuaraan, dan jika saya harus memperhatikan sesuatu, itu adalah musim saya berikutnya. Fabio, saya akan menjalankan kerjaan saya. Saya tidak akan terlibat dalam perebutan yang bukan urusan saya. Saya harus melakukan balapan sebaik mungkin. Nasib buruk dialami Fabio Quartararo saat melaju di FP4 di mana ia terpeleset dan jatuh di tikungan ke-8. Akibat kejadian itu, jari kirinya terseret dan mengalami memar dan patah tulang kecil. Kabar baiknya, ia tetap bisa melanjutkan balapan besok. Saya mengalami patah tulang kecil di ujung jari kiri. Saya tidak tahu bagaimana itu terjadi karena saya jatuh di tangan kanan saya. Saya pikir ketika saya jatuh, saya pasti meletakkan tangan saya dan memutar jari saya. Sedikit mengganggu saya, tapi tidak apa-apa. Terutama ketika saya harus menggunakan e-leveler. Ketika Anda harus menggunakannya di banyak tempat. Tetapi hanya itu yang mengganggu saya, karena kita tidak menggunakan kopling untuk menurunkan gigi. Itu seharusnya tidak menjadi masalah. Itulah tadi informasi dunia MotoGP yang kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Salam Sport Mania.